Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut. Amin. Menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembali lagilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Raja meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ayahnya katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Dia minta nasihat kepada muda-muda dan akhirnya yang dia dengar itu yang muda-muda. Yang bilang yang itu yang ayammu yang suka kasih berat, tambah kasih berat pada yang begitu. Jadi dia belum menjawab, dia suruh pikir dulu nanti baru membalik lagi. Begitu. Berarti Perhabiam ini dia lebih mendengarkan terhadap yang muda-muda ini dibandingkan kepada yang tua-tua. Ya. Jadi akhirnya dia dengar yang muda-muda itu dan yang memang makanya dia bilang dulu ayahmu apa tadi? Ayat 10 ini. Lalu orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, inilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayammu. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu, ya kan? Iya. Ayahmu telah menghajar kamu dengan cambuk, nah ini. Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Berarti ini luar biasa, dia tambah kasih beban buat orang. Begitu, ya kan? Tambah kasih beban. Nah inilah akhirnya biar siapapun dia terus setuju. Iya. Kan begitu. Jadi apa namanya nasihat yang ternyata dia ikut yang dari muda-muda ini. Dari muda-muda ini yang terjadi salah satu penyebab perpecahan. Karena dia sebagai raja kurang bijak sebenarnya. Iya. Berarti penyebabnya dari terjadi perpecahan di Israel ini karena salah satu itu. Ya, salah satu. Dia lebih dengar terhadap kaum muda-muda daripada para tua-tua. Jadi akhirnya dia tambah kesebaran. Nah, sampai beban bukan ringan tapi bertambah. Ya. Oke, jadi salah satu tadi itu terhadap terkait ekonomi tentang pajak yang bisa ada pemerasan di sana. Nah, jadi itu alasan dari yang disampaikan oleh Pak Jeffrey bahwa alasan kenapa bisa Israel bisa pecah atau pecahnya kerajaan itu terjadi karena ada perubahan ekonomi yang signifikan terjadi, ada peningkatan dari ekonomi itu Israel merasa lebih berat kan, dibandingkan dengan Salomo ya. Lalu pajak mungkin dia bisa naik, itu salah satu ya. Lalu terkait nasihat-nasihat dia lebih dengar kepada orang-orang muda daripada orang tua-tua. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Oke, siapa lagi? Sebagai raja tuh dia tidak memiliki hati Tuhan ya. Jadi akhirnya semena-menanya dia. Makanya di sini kalau kita telusuri di ayat 16 ini rakyat mulai memberontak. Ayat berapa? 16. Ayat 16. Jadi akhirnya mereka mulai membuat tadi itu ada 10 apa tadi? 10 suku dengan 2 suku ini terjadi pecah ya. Akhirnya di sini mereka mungkin tafsiran saya di sini mereka sudah mulai pecah. Karena kurang bijaknya. Iya. Raja. Sehingga terjadi perpecahan. Itu ada 2 hal, karena kurang bijak dan karena tidak terpenuhi. Oke, berarti ada 2 hal yang ditemukan Bapak Aris ya. Karena dapat yang raja tidak bijaksana, tidak bijak dan tidak terpenuhinya permintaan dari rakyat tersebut, sehingga itu menjadi dasar sehingga terjadi perpecahan. Oke, thank you Pak Aris. Siapa lagi? Seorang pemimpin tetapi dia kurang bijak, makanya perpecahan terjadi. Kenapa saya katakan dia kurang bijak? Di sini ada 2 nasihat dari orang tua dan dari anak muda. Dan nasihat orang tua ini istilah orang Arab nasihat baik-baik. Tetapi yang anak muda ini nasihat kurang ajar. Masa suruh
so rasa beban kau suruh kasih tambah beban itu kan kurang aja. Bukan nasihat, masukan. Iya, itu kan maksudnya masukan yang tidak bagus. Tetapi si raja ini kan dia bisa, istilahnya dia bisa bandingkan kedua masukan ini. Tetapi dia lebih pilih nasihat dari anak-anak muda ini yang bikin kasih tambah berat orang beban. Jadi perpecahan terjadi itu karena raja kurang bijak. Ya, berarti membutuhkan raja harus bijak, pemimpin harus bijak. Jadi Harus bijaksana dari dalam Bu Resti mengambil ini karena Raja Rehabeam ini dia tidak bijak. Dia tidak bijak dalam melihat masukan-masukan atau usulan-usulan atau nasihat-nasihat. Ada dua versi masalahnya nih. Dari para tua-tua dan anak muda. Nah, dari dua masukan ini atau nasihat ini dia pilih mana nih? Dia tidak bijak untuk mengambil keputusan ini. Nah, sehingga terjadilah suatu perpecahan yang besar di kerajaan tersebut. Oke, terima kasih Resti. Bisa. Yang menyebabkan terjadinya perpecahan adalah perbuatan raja sendiri yang tidak benar dengan itu, sehingga menyebabkan kerajaan terpecah. Dan selanjutnya turun kepada anaknya Rehabeam. Kenapa dia tidak meminta nasihat kepada orang tua dan kepada anak muda? Karena itu seizin Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau kita perhatikan ya. Padahal kalau mau pikir-pikir, ya kan lebih bagus kalau kita menasihat orang tua kan. Menjadi hamba rakyat itu kan bukan berarti rakyat yang menjadi raja lalu jadi hamba. Artinya dia perlu pertimbangkan keperluan rakyat dan kebutuhan rakyat, meringankan beban rakyat. Tetapi ya karena seizin Tuhan ya yang naik ini lebih sadis daripada Salomo, sehingga mereka rencana untuk perang. Lalu Tuhan berkata melalui orang lain supaya nasihat, jangan karena Israel itu adalah bagian dari bangsa pilihan Tuhan. Harus disuruh Tuhan ke rumah masing-masing karena memang hal itu yang menyebabkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas kesempatan kami ada berkumpul dalam KKA. Tuhan tahu maksud kami. Kami mau kami lebih kuat dan kami berakar di hadapan Tuhan. Firman yang telah mengingatkan kami tidak melihat bahwa orang muda atau orang tua lebih baik. Tapi kami melihat bahwa nasihat daripada Tuhan yang turun itulah yang terbaik. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua, berkati khususnya untuk hamba sebagai kepala sidang, di mana Tuhan sudah mempercayakan untuk mengembalakan kami semua Tuhan. Lebih khusus malam ini yang hadir kami pada malam ini. Nasihat firman Tuhan buat kami adalah kami mengambil yang